Renungan Harian Sabtu 16 Januari 2021. Bersama saya Marcel dari Paroki Santo Stefanus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, hari ini Engkau berikan kami sekali lagi kesempatan untuk dapat mengenal-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk dapat mendengar, mengimani, dan mengamalkan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami agar mampu bersikap tenang dan rendah hati dalam menerima sabda-Mu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan dari Injil Markus, bab 2, ayat 13 sampai dengan 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saat membaca Injil ini, pikiran saya tiba-tiba langsung teringat oleh situasi yang sedang kita semua alami. Apalagi kalau bukan situasi pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun menjadi isu global. Dan menjadi pertanyaan yang menggelitik saya saat Yesus mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Maka saya menjadi bertanya-tanya, lalu kenapa kita perlu ikut protokol kesehatan apabila kita tidak terpapar atau sakit karena COVID-19 ini? Tampaknya ada hal lain yang ingin disampaikan Yesus, bahwa sakit bukan hanya soal fisik atau jasmani belaka, melainkan juga soal mental atau rohani kita. Apakah Lewi dan pemungut cukai adalah orang sakit? Bukan. Dia adalah orang yang sehat. Bahkan bisa makan bersama-sama dengan Yesus. Apakah Lewi dan pemungut cukai adalah orang berdosa? Mungkin. Jika mereka tidak mau menerima kehadiran Yesus dengan lebih dalam, mengakui perbuatan, dan bertobat. Lalu apa hubungannya dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, bisa jadi kita merasa sehat, tidak mengalami gejala apapun secara fisik. Namun protokol kesehatan meminta kita untuk tetap waspada pada virus yang tidak terlihat. Sama halnya dengan bacaan hari ini, yang mengingatkan kita untuk waspada pada penyakit mental atau rohani yang tidak terlihat. Mungkin marah, dendam, sakit hati, merasa paling benar dan paling bisa, sehingga kita tidak bisa rendah hati menerima pendapat orang lain. Ya, kita memang manusia. Dan itulah mengapa kita membutuhkan tabib atau dokter atas penyakit yang kita alami. Baik itu penyakit yang terlihat maupun tidak terlihat. Maka, apakah kita sudah cukup terbuka menerima Yesus sebagai tabib kita pada penyakit yang tidak terlihat ini?
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mungkin selama ini kami sebagai manusia tidak menyadari bahwa kami sedang mengalami penyakit rohani. Mungkin kami marah pada orang lain, merasa dendam, tidak mampu menerima pendapat orang lain. Mungkin kami tinggi hati, atau bahkan mungkin kami seringkali tidak peduli pada situasi sekitar kami. Ya Bapa, hari ini kami sadar, kami rentan akan sakit rohani ini, dan kami membutuhkan-Mu sebagai tabib kami. Kami mohon terima kami kembali ke dalam kasih-Mu, dan ajari kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap masalah kehidupan kami. Kami serahkan harapan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.